Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afif Nuril Absor dengan NIM 21103070093 dari Prodi Hukum Tata Negara. Di sini saya akan mereview sebuah film yang berjudul The Stoning of Soraya, yang mana review film ini bertujuan untuk memenuhi ulangan tengah semester dari mata kuliah Hukum Perkawinan Islam dengan dosen pengampu Ibu Siti Zahroh. Sebelumnya kita harus mengetahui apa abstrak dari film The Stoning of Soraya ini. Film ini merupakan sebuah kisah nyata ataupun sebuah film yang diangkat dari sebuah buku karya seorang wartawan Prancis bernama Fredon Sahebjam. Buku tersebut diangkat dari sebuah kisah nyata yang menceritakan tentang nasib seorang wanita yang dijatuhi hukuman rajam. Wanita tersebut berkewarganegaraan Iran bernama Soraya Manouchehri. Soraya merupakan sosok wanita yang dijatuhi hukuman rajam hingga meninggal dengan tuduhan karena melakukan zina. Buku tersebut juga menjadi bestseller, internasional bestseller, dan mengundang diskusi publik mengenai hukuman rajam yang masih diterapkan di negara Iran. Cyrus Nowrasteh, sutradara asal Amerika Serikat keturunan Iran, akhirnya terinspirasi untuk membuat film berdasarkan buku karya Fredon Sahebjam tersebut. Dengan sedikit polesan ala Hollywood, film The Stoning of Soraya mampu membuat beberapa penghargaan bergengsi. Seperti Image Award tahun 2010, Audience Award pada acara Los Angeles Film Festival tahun 2009, Satellite Award tahun 2009, The Jury Award of the Wits Foundation International Visionary Award tahun 2009, dan masih banyak nominasi bergengsi lainnya yang berhasil diraih oleh film ini. Meskipun berhasil meraih berbagai penghargaan serta nominasi, namun film The Stoning of Soraya ini cukup menuai pro dan kontra. Di Iran sendiri, film ini dilarang untuk ditayangkan karena tema yang diusung oleh film ini kurang lebih mengkritisi tentang kurangnya hak perempuan serta mengkritisi praktek rajam yang masih berlaku di Iran. Jika dianalisa secara umum, pembuat film The Stoning of Soraya ini ingin menyampaikan pesan mengenai kurangnya hak perempuan dalam mengeluarkan pendapat, mudahnya hukum Islam dipelintir dan disalahgunakan, serta memberikan gambaran mengenai kengerian hukuman rajam yang masih dipraktekkan di beberapa negara, khususnya di Iran. Berlanjut ke alur cerita dari film tersebut, di sini diceritakan betapa Soraya sering mengalami kekerasan dalam rumah tangganya. Suaminya yang bernama Ali adalah seorang sipir penjara yang ringan tangan dan selalu bersenang-senangan dengan wanita lain. Ia meminta Soraya untuk menceraikannya agar dapat menikah dengan gadis berusia 14 tahun yang merupakan anak dari tahanan di penjara di desa Kufayeh tempat mereka tinggal. Soraya menolak permintaan suaminya tersebut. Ali tetap berusaha untuk mencari cara agar bisa berpisah dengan Soraya. Dirinya kemudian menghasut imam kampung tersebut untuk bersekongkol dengan dirinya untuk memfitnah Soraya. Soraya yang bekerja kepada seorang duda yang bernama Hashim kemudian difitnah oleh suaminya sendiri bahwa dia telah berselingkuh dengan duda tersebut. Untuk membuktikan bahwa Soraya benar-benar selingkuh dengan si duda, Ali mengancam Hashim untuk mengakui bahwa memang Soraya menggoda dirinya. Jika tidak, maka ia akan membuat anaknya menjadi yatim. Demi melindungi anaknya, si duda tersebut
terpaksa berbohong di hadapan wali kota yang berhak memutuskan semua perkara. Seluruh warga pun termakan dengan hasutan Ali, tidak terkecuali ayah dan kedua putra dari Soraya. Setelah berunding dengan semua petinggi kota, maka diputuskan bahwa Soraya terbukti bersalah dan akan dihukum. Menurut hukum yang berlaku di negeri itu, jika seorang wanita terbukti berselingkuh, maka hukumannya adalah dengan dilempari batu hingga mati. Zahra yang berusaha mati-matian membela keponakannya tidak dapat berbuat apa-apa karena pada dasarnya di negeri itu suara perempuan telah dibungkam. Soraya dikubur setengah badan hingga sebatas pinggang dengan tangan yang diikat ke belakang. Satu persatu orang melempari dirinya dengan batu. Soraya yang malang akhirnya tewas di tangan para tetangga dan keluarganya sendiri. Jika kita lihat dalam perspektif fikih, sebenarnya hukuman rajam yang menimpa Soraya adalah tidak sah. Sebab dalam Islam, alat bukti yang dihadirkan juga tidak memenuhi dari ketentuan yang telah Islam tetapkan sendiri, di mana hanya 2 orang saksi yang dihadirkan. Sementara dalam Islam harus hukuman rajam bisa dilakukan ketika ada 4 orang saksi yang melihat secara langsung perbuatan zina tersebut. Sebenarnya bukan hanya tentang itu. Di film ini juga banyak kejanggalan-kejanggalan ataupun tindak kesalahan yang memang banyak sekali tidak bisa dilakukan oleh tidak bisa dibenarkan oleh banyak pihak. Misal dari isu kesetaraan gender, kekerasan dalam rumah tangga dan banyak lainnya. Jadi film ini sangat-sangat kontroversial sebab banyak sekali hal-hal yang tidak seharusnya terjadi di masa kini masih terjadi di dalam negeri tersebut. Oleh karenanya, dengan adanya film ini, semua dunia sedikit terbuka bahwa sebenarnya Islam itu bukan agama yang mendahulukan kekerasan, tetapi dengan musyawarah, dengan menggunakan hati yang lembut untuk berdiskusi, untuk memecahkan suatu permasalahan. Mungkin hanya ini dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.